Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru belajar dan berbagi. Salam sehat, salam sukses dan salam bahagia selalu buat kita semua. Baiklah, video kali ini bersambung dari seri-seri sebelumnya tentang seri Semangat Guru, yang dimana video sebelumnya tentang pembelajaran 1, sinkronus dan asinkronus. Kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran 2, terdiri atas materi dan kuis. Pembelajaran 2 sinkronus, critical thinking, berpikir kritis, dan teknologi. Baiklah Bapak Ibu guru, guru belajar dan berbagi di seluruh Nusantara. Terima kasih, selamat datang sudah berkunjung ke channel kami, Aliza Channel, dengan mutu belajar dan berbagi. Jangan lupa nanti like, share, dan subscribe, berikan komentar Anda agar dapat perbaikan pada video-video selanjutnya. Baiklah, Bapak Ibu guru dan semuanya, pada pelajaran 2 sinkronus critical thinking, berpikir kritis dan teknologi, materi yang diberikan yaitu apa itu berpikir kritis. Kata berpikir kritis sudah menjadi kosakata harian kita. Dunia pendidikan menuntut guru mampu menumbuhkan berpikir kritis pada murid mereka, bukan hanya sebagai kemampuan tapi sebagai keterampilan. Namun demikian, banyak dari kita yang tidak sadar apa sebetulnya berpikir kritis. Criticalthinking.org mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses berpikir, observasi, refleksi, menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Profesor Dr. Bagus Takwin mendefinisikan berpikir kritis sebagai keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, setuju, tunda, atau tidak setuju. Bagaimana menumbuhkan berpikir kritis menjadi keterampilan? Setiap orang mampu berpikir kritis, namun demikian untuk menjadi keterampilan berpikir kritis harus dipraktikkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat, dan akhirnya semakin menjadi insting. Saya jadi sadar, saya jadi terpikir. Sebagai teknik latihan berpikir kritis. Praktik ini terdiri dari 2 komponen. 1. Observasi, 2. Insight. Pada observasi diekspresikan lewat pernyataan. Saya baru sadar bahwa saya bla 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 bla. Pada insight diekspresikan lewat pernyataan. Saya jadi terpikir bla 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 bahwa jangan-jangan dan sebagainya dan sebagainya. Latihan ini sangat sederhana, hanya menuntut 2 syarat. Anda harus 1. Menjadikannya sebagai kebiasaan Anda dulu. 2. Mendemonstrasikan di hadapan murid. 3. Mengintegrasikan kebiasaan ini dalam tugas murid. Lalu apa kaitannya dengan pembelajaran dengan teknologi? Teknologi adalah mitra yang tepat untuk mewakilkan berpikir kritis. Perhatikan fitur apa dalam aplikasi yang kita gunakan yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan berpikir kritis. Pastikan murid mempraktikkan saya sadar, saya berpikir di berbagai kesempatan murid menggunakan teknologi. Ketika jawab di video meeting, ketika menyusun materi presentasi, ketika diskusi online di chat grup, ketika memberikan komentar di LMS, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah materi singkat, di mana materi lengkapnya nanti akan disampaikan pada pertemuan webinar, baik secara live maupun tunda, yang tersemat di dalam LMS kita masing-masing sebagai peserta seri Semangat Guru. Lalu bagi yang belum mendaftar silakan segera mendaftar karena mungkin masih ada sampai angkatan ke-10. Dan ini sangat baik sekali bagi kita guru. Selain mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan sertifikat nasional dengan nilai 32 jam pelajaran. Baiklah Bapak Ibu guru dan semuanya para penonton video ini, kita masuk ke pada pembelajaran 2 ini. Selain materi singkat atau materi, kemudian juga ada kuis, yaitu kuis penilaian awal. Kuis penilaian awal pelajaran 2. Soal nomor 1, apa itu berpikir kritis? Jawabannya adalah memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan. Soal nomor 2, apa produk berpikir kritis? Yaitu penilaian dan keyakinan. Soal nomor 3, apa peran berpikir kritis dalam praktik learning? Jawabannya adalah berpikir kritis adalah prasyarat student centered learning. Student centered learning adalah prasyarat learning yang efektif. Jadi pilihan A, B di atasnya adalah benar.
Lalu soal nomor 4, apa hubungan antara berpikir kritis dengan praktik saya sadar saya berpikir atau SSP? Jawabannya adalah SSP adalah perasaan untuk siap berpikir kritis. Nomor 5, tujuan utama pernyataan saya menjadi sadar adalah untuk melatih ketajaman dan keterbukaan dalam observasi. Tujuan utama pernyataan saya jadi terpikir bla 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 adalah untuk melatih ketajaman dan keterbukaan pikiran dalam insight. Soal nomor 7, pernyataan yang benar tentang berpikir kritis adalah setiap orang mampu berpikir kritis. Soal nomor 8, dalam bentuk apa saja guru bisa mempraktikkan saya sadar saya berpikir? Pilihannya semua jawaban benar, yaitu sesering mungkin menyisipkan dalam ucapan pemaparan materi ajar, sesering mungkin menyisipkan dalam umpan balik tugas murid, dan menjadikan penilaian tugas murid, misalnya di presentasi. Soal nomor 9, mana yang bisa menjadi stimulus untuk mempraktikkan? Apakah topik pelajaran, lirik lagu pop, alutsista film fiksi sains? Jawabannya semua jawaban benar. Soal terakhir, soal nomor 10. Pada kuis penilaian awal pelajaran 2, apa yang ingin dilatih melalui berpikir kritis dan praktik saya sadar saya berpikir? Pilihan semua jawaban benar, yaitu hindari penerimaan atau menolak suatu gagasan atau klaim terlalu cepat, selalu siap berpikir di pergan sebelum mengambil keputusan, dan jika terlalu banyak yang luput dari observasi, akan banyak juga insight yang saya dapat. Nah, itu saja pembahasan tentang materi dan kuis pada pelajaran 2 sinkronus. Masih ada 4 topik lagi atau 4 course content lagi karena jumlahnya ada 6. Ini adalah bagian yang kedua pelajaran 2 sinkronus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa saya ingatkan kembali, jika berkenan silakan like, share seluas-luasnya agar bermanfaat. Jangan lupa subscribe, berikan komentar Anda. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada kelanjutan video-video berikutnya. Sampai jumpa.